Selamat pagi teman-teman yang menonton. Nama saya Hugo Tervino. Saya dari kelas 10C dari SMA Mutiara Bangsa 2. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu sexual harassment yang terjadi baik di dunia pendidikan maupun di dunia luas. Tanpa basa-basi lagi, marilah kita mulai. Semua orang tentu tahu apa itu sexual harassment. Sexual harassment atau dapat diartikan sebagai pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji karena melawan ajaran norma dan agama. Pelecehan seksual ini kerap terjadi tidak hanya sekali. Sepanjang 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 15,2%-nya adalah kekerasan seksual. Nah, dapat dilihat bukan betapa tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di negara kita ini. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di negara kita. Di negara lain pun kerap terjadi. Kekerasan seksual dalam dunia pendidikan ini melibatkan 27% di universitas, 19% di pesantren, 15% SMA dan SMK, 3% di SMP, dan 7% di TK, SD, dan SLB. Dengan pelaku guru atau ustadz sebanyak 22 kasus, dosen 10 kasus, kepala sekolah 8 kasus, pihak lain 3 kasus, peserta didik 6 kasus, dan pelatih sebanyak 2 kasus seluruh Indonesia. Pelecehan seksual kerap lebih banyak terjadi di perempuan, namun laki-laki pun juga bisa sebagai korbannya. Dapat kita ketahui bahwa baru-baru ini terjadi kasus guru santriwati yang memperkosa 12 santriwati hingga hamil. Masalahnya dalam kekerasan seksual itu adalah tidak semua korban mau melapor. Pelaku bahkan kerap mengancam korban agar tidak melapor kepada pihak setempat. Selain itu, pelecehan seksual ini tidaklah harus pelakunya orang yang lebih tua. Sesama murid pun dapat menjadi pelaku. Yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual adalah tidak tertahannya nafsu pelaku, di mana ia akan langsung melampiaskannya kepada sang korban. Jika diperhatikan lagi, dampak yang diberikan oleh kasus kekerasan atau pelecehan seksual ini tidak bisa kita anggap sepele atau remeh. Karena pelecehan atau kekerasan seksual ini tidak hanya menyebabkan sang korban kehilangan keperawanannya, namun juga menyebabkan kesehatan batin dan mental sang korban terganggu. Misalkan, korban pelecehan dapat mengalami depresi dan trauma, sehingga kurangnya kepercayaan diri, hingga yang paling parah kasusnya adalah dapat menyebabkan sang korban untuk bunuh diri, karena korban kerap menganggap dirinya kotor, tidak suci lagi, dan tidak pantas untuk hidup lagi. Jadi tanggapan saya adalah orang-orang, tidak hanya untuk murid, saya berbicara kepada semua orang di sini yang menonton ataupun yang pada seluruh warga Indonesia, yang muda maupun yang tua, agar tahu bahwa kekerasan seksual ini bukanlah hal yang bisa kita anggap remeh, karena ini bukanlah hal yang baik. Kekerasan seksual ini merusak hidup seseorang. Murid-murid perlu diajarkan cara membela diri dan segera melapor kepada pihak berwajib jika seandainya terjadi. Menurut pasal 6 UU, pelaku pelecehan seksual dipidana 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta. Menurut saya, hukuman ini sangatlah kecil atau minim sekali bagi pelaku. Tidak hanya pelaku mengambil keperawanan korban, namun pelaku telah merusak seluruh hidupnya. Jadi menurut saya hukuman yang paling pantas untuk orang-orang ini adalah hukuman mati yang menyakitkan. Jika hanya 12 tahun penjara, maka pelaku pun bisa langsung mengulangi kembali setelah keluar dari penjara. Terlihat sia-sia bukan? Itulah yang membuat kasus pelecehan seksual ini tidak pernah selesai di negara kita maupun negara lain. Karena hukuman 12 tahun penjara dan 300 juta itu sebenarnya tidak apa-apanya untuk sang pelaku. Pelaku pun tidak akan menyesali perbuatannya dan akan mengulangnya kembali. Sehingga perlu diketatkan lagi atau mungkin perlu diberatkan lagi hukumannya agar tidak terjadi lagi di negara kita ini. Anak-anak yang di bawah umur seperti TK, SD yang kerap menjadi korban, ya, yang belum memahami sama sekali tentang sexual harassment ataupun tidak bisa membela diri sendiri, ya, ataupun memberikan perlawanan, haruslah diberi perlindungan lebih dan pengawasan orang tua yang lebih agar mereka tidak dibiarkan sendiri begitu saja. Sexual harassment ini sebenarnya adalah kasus yang dapat bercabang menjadi lebih berbahaya. Misalkan, dapat kita ambil contoh anak SD dan TK diculik lalu diperkosa ataupun dilecehkan. Ataupun dapat kita bisa ambil lagi contoh yang kerap terjadi di negara kita ini.
korban diculik, lalu diperkosa, dilecehkan, lalu dimutilasi, dan mayatnya pun dikuburkan di tempat-tempat yang berbeda, sehingga membuat pihak berwajib, yaitu polisi, kesulitan untuk memecahkan masalahnya. Inilah yang menurut saya kasus yang sudah tidak wajar, tidak manusiawi. Oleh karena itu kita butuh mencegah sexual harassment ini agar tidak meluas di negara kita. Baik, kira-kira segitu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton. Ingat, pendidikan itu penting, pendidikan itu senjata, dan pendidikan itu kata-kata terakhir yang mesti diingat dalam hidup kita. Kita harus tiru, bukan hanya kita harus dengar, tapi kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Oke, kira-kira sekian saja yang bisa saya ucapkan. Dan sampai jumpa teman-teman. Semoga penjelasan saya hari ini dapat dijadikan sebagai edukasi untuk teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa.